Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Apakah kamu pernah mengalami yang namanya kelelahan? Ya pastilah ya. Tapi kelelahan yang saya maksud di sini adalah kelelahan yang secara fisik dan mental itu tuh bikin kita udah gak tahan atau gak kuat lagi. Di masa sekarang ekspektasi pekerjaan itu terlalu tinggi sampai kita harus melakukan banyak hal yang kalau dulu di masa-masa pekerjaan waktu saya masih kerja di sana ya, banyak sekali pekerjaan yang sebenarnya itu bukan pekerjaan saya yang saya kerjakan, terus ditimpali dengan bonus yang tidak sesuai dengan porsinya gitu. Semuanya atas nama kamu kan lagi belajar gitu ya, padahal itu kan mesti ada timbal baliknya juga ya kan ya dari perusahaan. Ya gimana lagi coba, kita kan bawahan. Mungkin sebagai bawahan yang gak pengen ada di bawah terus, saya mau bilang kalau kita butuh yang namanya melanjutkan keterampilan, melanjutkan studi. Karena kalau berdasarkan waktu, kalau kita gak ngambil kelas yang bikin percepatan karir kita bisa lebih tinggi, itu biasanya kita kan ada di bawah terus yang menerima perintah. Dan bagus kalau misalnya pemimpin kita bijaksana, mampu memberikan kita apresiasi, tahu cara memberikan kita tugas dan lain segala macam. Tapi gimana kalau misalnya yang ada kita, pemimpin kita nggak tahu harus kasih clue apa, job desk apa, tahu-tahu kasih tahu ini, terus besokannya, terus kalau sudah selesai tidak ada apresiasi lebih lanjut, evaluasi lebih lanjut. Kalau ada apa-apa yang ditanyakan kita, hal-hal seperti ini yang membuat saya tuh jadi kayak mohon maaf ya, saya juga manusia. Ini yang bikin saya sebenarnya itu berpikir bahwa saya harus naik tangga jauh lebih cepat supaya tidak berada di posisi ini terus-menerus. Karena jujur berada di bawah pemimpin yang kurang bijak itu membuat kita cepat burn out, membuat kita cepat capek, dan orang yang sulit berpikir di skop orang lain, sulit untuk bisa merasakan kesulitan yang dirasakan oleh bawahannya. Ya kadangkala bagus kalau misalnya pemimpinnya mau dikritisi, tapi kalau enggak, ya gimana dong? Saya nggak bisa kasih solusi apa-apa. Saya cuma bilang kayaknya kalau memang kondisi di situ sudah lama dan kamu nggak bisa mengubah kondisi tersebut, ya pindahlah dari tempat itu. Kalau nggak bisa pindah, maka bertahanlah untuk sampai akhirnya kamu tuh bisa mencari jalan keluar. Tapi coba untuk sedikit demi sedikit untuk mempengaruhi faktor luar yang emang gak bisa kita kendalikan langsung seperti itu ya, tapi at least we're trying. That's what I do. Meskipun sebenarnya sangat-sangat sulit untuk perubahan besar itu terjadi di sekolah saya, tapi yang saya buat hari demi hari adalah mencoba supaya hal itu bisa terjadi gitu, supaya kalau ada perubahan yang terjadi itu bukan sesuatu yang aneh lagi, karena kita terus menerus tiap hari
menginisiasi perubahan tersebut. Kalau saya burn out, satu-satunya cara untuk keluar dari sana, karena mungkin gak ada orang, dalam tanda kutip, orang dewasa yang cukup nyambung ya. Jadi yang saya lakukan adalah keluar dari rumah dan coba bicara sama makhluk hidup selain manusia. Dan coba bicara sama tumbuhan, sama laut, sama langit, sama matahari, sama bulan dan bintang. Sounds so magical, tapi ya that's what happened to me. Dan yang terjadi, meskipun saya nggak dapat feedback, setidaknya saya udah mengeluarkan sisi-sisi dimana itu sangat berat untuk saya, dan saya keluarkan itu dengan akhirnya ya. Di satu sisi, kalau nggak bisa pindah dengan lebih cepat, lakukan perubahan di tempat itu. Dan yang terakhir, coba menikmati hal-hal kecil yang ada di situ. Kalau cara ini, saya menikmati waktu-waktu saya dengan murid-murid yang bisa saya ajak kerjasama, yang bisa saya ajak hangout, yang bisa saya ajak liburan di tepi pantai. Look so nice. Yang pada akhirnya kayak saya pun bilang ke diri saya, oh ternyata ada banyak hal yang bisa saya lakukan, yang bisa menyenangkan sedikit-sedikit dengan anak-anak di sekitar saya. Kalau kamu lagi merasakan burnout atau merasakan stres yang cukup tinggi, coba cari orang, tempat, atau media yang bisa kamu pakai. Kamu pakai bisa medianya tuh untuk menulis, bisa dari suara atau dalam bentuk video, anything. Yang pastinya kita harus mengeluarkan tumpukan-tumpukan energi negatif itu dari dalam diri kita, supaya gak menumpuk di badan kita dan bikin badan kita terlalu capek. Let's try it. Have a nice day. Bye bye.